bagaimana para ahli dalam menyelidiki atau membaca kasus dugaan pornografi ini? Apa saja hal yang harus dilakukan? Kita akan bahasnya bersama narasumber kami, pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat atau bisa disebut Abah, dipanggil Abah. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Abah, kalau kita melihat ada screenshot atau tampilan gambar percakapan, kemudian juga ada video yang akhirnya beredar di masyarakat dan tengah diselidiki oleh pihak kepolisian. Apakah bisa dibedakan atau bagaimana caranya membedakan ini adalah chat asli dan foto asli atau palsu sebenarnya? Kita ngomongin chatnya dulu ya. Nah, kalau yang namanya chat, sekarang kita harus melihat konten yang disebar di sosial media itu meniru aplikasi apa. Misalnya meniru aplikasi WhatsApp, berarti kemudian kita tinggal membuktikan, menguji apakah memang WhatsApp tampilannya seperti itu atau tidak, gitu loh, ya. Nah, kenapa saya pergi mengarah ke sana? Saya orang telematika. Ya, jadi saya tidak pernah masuk kepada konteks pembicaraan itu semua. Telematika tidak pernah mengartikan kata-kata gitu, tetapi membuktikan hal yang teknis. Dari yang beredar di sosial media, itu apakah bisa dikatakan atau bagaimana bisa melihat ini asli dan juga palsu dari pengamatan Anda? Oke, sebetulnya kita harus bisa memeriksa kalau sampai bilang asli apa palsu, statement itu sampai keluar dari mulut, itu adalah setelah kita memeriksa suatu device. Ya, nah, analogi yang ditampilkan di sosial media ini sekarang adalah adanya dua pembicaraan ini, di mana yang lawan bicaranya adalah si pria. Nah, berarti ya seolah-olah si pelaku pembocor ini adalah menggunakan perangkat yang si wanita. Nah, kita harus buktikan betulkah ada perangkat tersebut. Kemudian kedua, betulkah ada chat ini. Karena tidak mungkin seorang hacker dia bisa melakukan penerobosan, dia bisa melakukan intrusi, pengambilan informasi, tapi kemudian dia mengatasnamakan salah satu pihak. Namanya hacking itu dia mendengarkan di tengah-tengah. Jadi pembicaraannya nggak ada muka satu. Tetapi ada interupsi di situ artinya kalau hacking. Iya, kalau interupsi di sini dia mengintip berarti penyadapan, intersepsi ya. Nah, saat dia melakukan penyadapan di sini, ini bisa kelihatan. Yang namanya komunikasi di sini adalah dua pihak sejajar. Tetapi saat yang tampilnya ada suatu pria saja, nah yang di sini berarti perangkat si wanita yang perangkatnya kan, satu ya. Nah kemudian tinggal dibuktikan, bisa nggak dia membuktikan itu. Yang kedua adalah nanti kita pembuktian mengenai tampilan fotonya. Di sini menurut saya ada sedikit ketidakwajaran. Apa yang Anda lihat? Karena saat menampilkan yang si pria itu minta foto wanitanya kan, kemudian wanitanya bilang akhirnya menampilkan fotonya, jeger, keluarnya fotonya langsung satu layar penuh. Dalam ukuran besar maksudnya? Ya, come on. Sebuah WhatsApp kita semua bisa nguji. Di settle apapun WhatsApp kalau kita tampilkan foto pasti yang keluar adalah thumbnail. Ya kan, gambar kecil dulu. Karena di antara chat sama chat. Sampai itu thumbnail itu diklik baru kebuka gambarnya besar. Tetapi sekarang kalau dia langsung gambarnya besar tidak bisa menampilkan yang thumbnailnya, ini menjadi satu tanda tanya. Bagaimana dia bisa menampilkan ini gitu loh. Ya kan? Kenapa? Memang tidak mudah menampilkan thumbnailnya di WhatsApp. Karena ada beberapa shadow yang beberapa hal yang harusnya tidak terjadi dengan tampilan layar biasa. Yang di sini sekarang tidak terjadi hal seperti itu. Ya, tetapi saya tidak mau masuk kemudian ikut campur sama pihak kepolisian dalam arti sampai membahas yang chatnya. Karena polisi tidak memintanya ke sana. Mungkinkah yang semua beredar di masyarakat di media sosial ini adalah hal yang dipalsukan? Bilang palsu apa tidaknya nanti setelah kita benar-benar melihat. Sekarang kan kita baru melihat nih yang beredar dulu nih. Ya tadi kan beberapa kecurigaan. Nah tapi kan sudah tersebar di internet. Paling tidak kita sudah mengetahui ini yang mau ditelusuri. Ya kan nanti setelah kita masuk sampai lebih mendetil, baru kita bisa bilang bahwa itu palsu atau tidak. Kalau ahli antropometri? Mengingat bahwa kalau kita pakai mata yang biasa, jangankan saya seorang Anda pun siapapun di dunia ini tinggal melihat tinggal ini palsu apa asli. Tapi saat kita dimintanya sebagai saksi ahli dan kita mengaryanya di dunia telematika, ya harus banyak alasan dan kemudian berbagai teori-teori teknis yang harus kita bisa pertahankan, memastikan bahwa itu asli apa tidak kan. Banyak alasan, banyak teori. Kalau menurut ahli antropometri, ilmu tubuh manusia harus dibuktikan dengan melakukan pengukuran yang sesama. Tapi kalau dari telematika, apa yang harus dilakukan untuk bisa membuktikan oh ini asli atau ini adalah palsu atau diedit? Di salah satu sisi saya menyetujui adanya antropometri, tapi di sisi lain tidak perlu. Kenapa? Kalau saya bilang tidak perlu, sekarang kita harus melihat mengacu. Ini komunikasi ceritanya analoginya tahun berapa nih? Kapan? Misalnya komunikasi katanya Agustus. Foto itu bukan berarti foto Agustus kan? Foto itu bisa foto 1 tahun sebelumnya atau berapa yang dimana kulit manusia, tubuh manusia kalau dari sisi telematika, dari screenshot yang beredar, dari video yang maksudnya foto, kemudian ada rekaman audio juga yang beredar. Dari sisi telematika, dari sebagai ahli telematika, apa yang harus dibuktikan, apa yang diukur, kalau misalnya ukurannya
antropometri, pengukuran secara seksama, mendetail. Tapi kalau dari sisi telematika? Telematika kita lebih bicara masalah visual. Kalau dia sekarang melakukan foto dari sisi begini, minta aja bersangkutan foto lagi begini, kita lihat. Dan dia di depannya, di bawahnya ada tegel kan. Dia foto begini, dia ambil tegel, kemudian kita lakukan transparansi terhadap tegel. Akan kelihatan cocok apa tidak, satu. Yang kedua mengenai salah satu anggota tubuhnya, dia mempunyai kekhasan, ya, tanda lahir. Saya nggak mau menyebut apa gitu loh. Tinggal dibuktikan itu tanpa perlu antropometri gitu loh. Kemudian kita bisa melakukan juga pengujian terhadap konten yang ada, apakah itu terjadi tempelan atau tidak gitu loh. Nanti bisa diujikan, nah dari situ bisa dibuktikan, maka kita bisa bilang ini foto direkayasa atau tidak gitu loh. Selesai, ketemu ada wajahnya semuanya kok. Itu indikator-indikatornya artinya? Iya, kalau kita nggak ketemu wajahnya nggak apa-apa. Misalnya ada suatu tubuh yang telanjang, kemudian ada suatu tubuh yang kepalanya aja, itu bukan satu masalah. Tapi saat ada suatu gambar yang mana ada tampil kepalanya dan kemudian tubuhnya, tinggal dicoba dihubungkan. Tetapi ingat, telematika tidak pernah mau memasukkan hal itu di dalam ranah telematika, karena di Undang-Undang ITE nomor 27 tahun ayat 1 ya, pasal 27 ayat 1 itu dibilangnya adalah pengunggahnya yang akan dipermasalahkan, bukan perekamnya, pengunggahnya. Yang kalau perekaman, penyimpanan dan kemudian menjadi aktor itu ada undang-undang pornografi. Gitu loh. Itu kita mengingatkan pada kasus beberapa saat lalu ya, waktu iya, itu? 2010. 2010. Kita ingat yang memperlibatkan beberapa artis kan. Misalnya. Nah itu tahun 2010 itu juga yang sama. Tergantung dari tanggalnya, kemudian tanggalnya siapa pelakunya, dari rekamannya. Itulah yang dibuktikan gitu di pornografi. Karena sudah 2008 kan sudah aktif undang-undang. Yang muncul di masyarakat adalah saat ini ada yang berbicara atau berpendapat ini adalah rekayasa, ini adalah yang asli. Untuk hal yang rekayasa, apakah ada hal-hal tertentu yang bisa kita ketahui karena ada aplikasi yang bisa memalsukan aplikasi WhatsApp yang seperti yang digunakan dalam kasus ini? Mungkinkah ini dilakukan rekayasa? Gini, kalau aplikasi WhatsApp yang seolah-olah jadi pemalsu aplikasi WhatsApp memang sudah ada, dan saya tidak bisa menyebutkan karena ada sebenarnya banyak ya. Nanti ada orang yang mencoba lagi hal-hal yang lain. Tetapi kita bisa melakukan beberapa pembuktian. Yang tadi saya bilang ada beberapa ciri WhatsApp yang harusnya bisa terjadi, tetapi kalau di sini tidak terjadi. Nah, kita perlu menanyakan, apakah saat dia menayangkan ini semua informasi ini sebetulnya dia memisahkan antara foto yang wanita itu bukan ceritanya dari WhatsApp. Ini ada satu tempelan. Ya karena dia tidak berani tampil kan si anonimus ini kan. Nah, jadi itu alasan itu yang harus tampilkan. Kalau dia bilang semuanya bahwa ini semuanya WhatsApp, misalnya dia bilang ini ujung-ujungnya ini semuanya WhatsApp, buat saya sih gugur. Itu gugur? Buat saya gugur karena sudah ada penampilan fotonya itu tidak sesuai dengan WhatsApp. Gitu loh kalau dibilang WhatsApp ya. Tetapi kalau dia bilang ini ceritanya ada foto yang lagi yang tampil, oke, wajar. Ingat ada di akhir dari gambar foto tersebut ada yang seorang si ibu dengan anaknya ditutupi ya. Itu gambar WhatsApp. Kalau dibilang ibu itu gambar WhatsApp, dia ada framingnya, ada border, ada satu thumbnail. Dengan ukuran yang tidak sebesar itu yang beredar di masyarakat. Masih kecil gitu ya, belum kebuka lebar gitu loh. Tetapi kalau yang lain-lainnya saya masih perlu mempertanyakan. Nah, yang banyak pertanyaan orang selalu kan, apakah itu diedit? Apa itu rekayasa? Jawabannya apa? Itu foto editan, tetapi bukan rekayasa. Artinya foto itu editan tapi bukan rekayasa. Apa sebenarnya? Apakah ini benar-benar foto yang asli? Ya sekarang gini, ya kan itu satu analisa kan kita lihat kan nanti sampai pembuktian. Tetapi kita lihat sekarang kalau dibilang editan, jelas itu foto editan. Kenapa? Karena ada area yang ditutupi dengan emoticon, area intim yang ditutupi. Editannya seperti itu. Sudah diedit berarti kan. Nah, tetapi kalau dibilang rekayasa bukan, aslinya di luar dari pengeditan yang tersebut, apakah ada penempelan kepala atau tubuh? Sejauh ini tidak kelihatan. Tetapi kembali nanti saat ini semuanya pernyataan ini akan terbukti. Dari pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian, setelah pihak kepolisian meminta kita sampai memeriksa pada media dan kemudian baru kita lihat statementnya lagi. Benar nggak sih sebenarnya kita bilang nggak rekayasa ini direkayasa atau bukan gitu loh. Ada editan tapi bukan rekayasa. Iya. Ada juga yang beredar di masyarakat adalah audio atau rekaman. Rekaman ini memang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Anda sudah melihatnya apakah ini ada proses rekayasa penyuntingan? Oke. Kalau rekaman di sini ini ada suatu hal yang aneh gitu loh. Aneh dalam arti bahwa sekarang ini seolah-olah bukan satu pembicaraan tapi ini seolah-olah suatu monolog. Si wanitanya ngobrol aja terus kemudian lawan bicaranya nggak ada. Kalau itu dikirim melalui voice note seperti kita lihat dari satu fitur di aplikasi WhatsApp. Nah, kalau dia satu voice note dia rekam, nanti kita bisa menguji voice note itu noise-nya sejajar atau tidak gitu. Yang namanya noise itu di belakang gelombang kita selalu ada yang namanya gelombang suara yang lain yang namanya noise. Nanti kelihatan itu wajar apa tidak. Saat itu mulai naik kemudian putus turun, berarti ada potongan. Gitu loh ya. Nah,
Kalau sekarang itu dibilang satu voice note dia rekam ujung ke ujung, harusnya tidak ada potongan-potongan ini. Hal-hal itulah nanti yang akan diamati oleh pihak kepolisian tentunya untuk bisa membuktikan. Dan membuktikan ada keterangan resmi juga dari pihak kepolisian soal kasus yang melibatkan Firza Hussein juga tersangka dalam kasus Pakar. Terima kasih Abah sudah berbagi informasi di Kompas Petang.